Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai rangkaian listrik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Nelasari dengan NPM 2506640585. Perkenalkan, nama saya Caroline Betricia Lukito dengan NPM 2506640995. Perkenalkan, nama saya Bagas Wibisono Putra Wibowo dengan NPM 25066400875. Perkenalkan, nama saya Darian Muhammad Raihan dengan nomor NPM 25066411120. Perkenalkan, nama saya Frederick Antonio Chun, NPM 25066415556. Jadi, sebelum kita masuk ke topik utama mengenai penerapan sistem persamaan linear dan matriks di bidang electrical circuit, kita harus tahu dulu tentang electrical circuit. Secara sederhana, electrical circuit adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama seperti baterai, resistor, dan switch. Baterai jadi sumber energi listrik yang mendorong aliran elektron dari kutub positif ke negatif. Resistor berfungsi menahan arus dan mengubah sebagian energi listrik, sementara switch atau saklar berperan menghubungkan atau memutus arus listrik. Nah, di aljabar linear elementer, rangkaian listrik seperti ini bisa kita gambarkan sebagai sistem persamaan linear yang dapat diselesaikan dengan metode matriks. Supaya lebih paham hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan dalam rangkaian, kita perlu kenalan dulu dengan hukum dasar kelistrikan, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum Ohm. Jika suatu aliran listrik dengan kuat arus sebesar I ampere melalui suatu resistor sebesar R ohm, maka terjadi penurunan tegangan listrik sebanyak E volt, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. Apabila terdapat beberapa elemen rangkaian, maka semua hubungan tegangan, arus, dan resistannya dapat ditulis sebagai bentuk sistem persamaan linear yang seperti ada di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum arus Kirchhoff. Hukum arus Kirchhoff ini membahas mengenai total kuat arus yang mengalir menuju suatu titik percabangan akan sama dengan total kuat arus yang mengalir keluar dari titik percabangan tersebut. Singkatnya adalah kuat arus yang masuk akan sama dengan kuat arus yang keluar. Tidak akan ada perbedaan kuat arus di dalamnya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff sendiri memiliki konsep dasar, yaitu kenaikan tegangan atau positive voltage itu terjadi saat melewati sumber tegangan atau baterai Berikut dari adalah kutub laporan negatif hasil positif. diskusi Lalu ada kami. juga penurunan Apakah tegangan ada atau pertanyaan? negative voltage. Oke, kalau Itu nggak dia ada, terjadi saat terima melewati kasih. resistor atau beban listrik sesuai arah alur. Jadi dalam satu lintasan tertutup, semua kenaikan sama aja semua penurunan. Lalu hukum tegangan Kirchhoff sendiri juga sering digunakan bersama hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, yang dimana V adalah tegangan, I adalah ampere, dan R adalah resisten atau hambatan. Oke teman-teman, di slide ini aku akan menjelaskan tentang aplikasi hukum Ohm. Contohnya, sebuah lampu senter dipasang pada baterai dengan tegangan 12 volt. Jika hambatan total rangkaian senter adalah 6 ohm, berapa kuat arus listrik yang mengalir? Yang diketahui V sama dengan 12V, R sama dengan 6 ohm, yang ditanya I. Rumus I itu V per R. Jadi tinggal kita substitusi I sama dengan 12V per 6 ohm, I sama dengan 2A atau 2 ampere. Halo teman-teman, di slide ini aku mau jelasin contoh soal dari hukum arus Kirchhoff, atau sering disebut juga Kirchhoff's current law. Jadi diketahui bahwa arus yang masuk ke titik percabangan adalah I1 dan I2. Sedangkan arus yang keluar adalah I3, I4, dan I5. Nah, nilai arus yang udah diketahui itu I1 sama dengan 4 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 2 ampere, dan I4 sama dengan 1 ampere. Dan kita mau cari berapa nilai I5. Nah, rumusnya tuh bisa ditulis seperti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi kita masukin aja nilainya, I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Terus kita substitusi, jadi 4 plus 3 sama dengan 2 plus 1 plus I5.
Lalu jadinya I5 sama dengan 4 ampere. Artinya arus I5 yang keluar dari titik percabangan ini besarnya 4 ampere. Oke teman-teman, di slide ini saya akan bahas tentang contoh hukum tegangan Kirchhoff. Misalnya kita punya satu rangkaian tertutup yang terdiri dari sebuah baterai 12 volt dan 3 resistor yang disusun seri. Nilai hambatannya adalah R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Yang kita mau cari adalah berapa besar arus yang mengalir di rangkaian dan berapa tegangan di masing-masing resistor. Sesuai hukum tegangan Kirchhoff, jumlah tegangan dalam satu lintasan tertutup itu harus sama dengan 0. Kalau kita tulis rumusnya, V sumber min VR1 plus VR2 plus VR3 sama dengan 0. Karena tiap resistor dilalui arus yang sama, kita bisa pakai hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Jadi rumusnya kita ubah jadi 12 min I kali 2 plus 4 plus 6 sama dengan 0. Yang jadi sama dengan 12 min 12I sama 0. Lalu kita bisa dapatkan I sama dengan 1 ampere. Sekarang tinggal kita cari tegangan di masing-masing resistor. VR1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 volt. VR2 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 volt. VR3 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6 volt. Kalau kita jumlahkan 2 plus 4 plus 6 sama dengan 12. Nah, hasilnya sama dengan tegangan sumber, artinya hukum Kirchhoff terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah arus yang mengalir di rangkaian ini sebesar 1 ampere. Dan tegangan di masing-masing resistor adalah 2 volt, 4 volt, dan 6 volt. Dari penjelasan kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa rangkaian listrik melibatkan 3 komponen utama, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Hukum Ohm menjelaskan hubungan ketiganya, yaitu tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Hukum arus Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kenaikan dan penurunan tegangan dalam suatu rangkaian tertutup selalu seimbang. Kedua hukum tersebut membentuk sistem persamaan linear untuk menentukan besar arus dan tegangan di setiap cabang rangkaian. Nilai arus negatif menandakan arah aliran yang berlawanan dari asumsi awal. Prinsip dasarnya adalah kekekalan energi dan muatan listrik, artinya tidak ada energi yang hilang, hanya berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam sistem tertutup. Berikut adalah laporan hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau kurang jelas.